Kita sedang ada di Kalimati, Losari. Ketinggian air sudah seperut. Kondisi terkini banjir di Kabupaten Lebak, Tangkas Kota, Kalimati, ketinggian 2,5 meter. Perahu rakit lagi ngevakuasi korban warga yang terdampak banjir, Kak. Ada satu lagi pasien, dia warga habis pulang rawat inap. Kita nggak bisa evakuasi karena dia udah menggigil ya. Terus dia harusnya pakai perahu karet bisa langsung tidur apa gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baraya TV Budaya, kembali lagi dengan saya di acara Bincang Asik. Kali ini di hadapan kita sudah ada Bang Rudi ya. Ya, betul. Saya panggil Kang aja ya. Siap. Kang Rudi. Kang Rudi ini merupakan pendiri RAL, Relawan Ambulan Lebak. Ya, Nanti kita akan berbincang lebih jauh dengan Kang Rudi ini tentang apa sih kegiatan-kegiatan RAL. Yang jelas sebelum kita berbincang, saya akan kasih gambaran bahwa kadang-kadang kita ada budaya di masyarakat kita, budaya buruk yang tidak memprioritaskan ambulan ya. Ya, betul. Sehingga muncullah teman-teman relawan untuk mengedukasi pengguna jalan agar memprioritaskan ambulan. Nah, betul seperti itu Kang Rudi ya? Iya, Oke. betul. Nah, Kang Rudi, Siap. apa sih motivasi selain yang tadi saya ceritakan, bahwa perlu ada relawan ambulan di Kabupaten Lebak ini? Ya, sebenarnya awalnya kita sih selama ini ngelihat ambulan tuh setiap lewat ini sirine itu kebanyakan diabaikan ya Bang ya. Diabaikan ya, dari situlah tergerak nih kita ya, motivasi kita ya untuk edukasi untuk masyarakat Lebak khususnya bahwa kendaraan prioritas nomor 2 setelah damkar itu wajib untuk diberikan akses jalan karena di dalam itu kan ada pasien yang benar-benar emergensi ya, itu Bang. Gitu ya. Ya. Nah, ada kendala nggak sih di jalanan, misalnya ada pengguna yang ngeyel sampai harus ribut gitu? Alhamdulillah selama kita menjalankan misi kita mendampingin ambulan ya, itu tidak ada ya, alhamdulillah ya. Kita setiap ada pendampingan ambulan, kita untuk meminggirkan kendaraan itu ya kita dengan cara sopan
gitu. Jadi tidak Tidak mukul, ekstrim ya? enggak ekstrim, enggak Iya, begitu ekstrim. Bahkan kalau benar-benar macet total, itu ada tim kita yang turun. Jadi dia maju ke depan, ngebukain jalur dulu, setelah itu udah. Kalau jumlah anggotanya sendiri ada berapa? Jumlah anggota kita semuanya ada 18. 18 Ah, orang. Itu 18. semuanya pakai kendaraan roda 2 ya? Ke Roda motor? 2, ya. Ya, untuk membuka akses itu menggunakan Iya. motor. Kalau ada masyarakat yang berminat gabung dengan RAL, Ya. gimana caranya? Sebenarnya nggak banyak persyaratan ya, Kang ya. Jadi persyaratannya hanya punya jiwa sosial yang tinggi, hanya itu aja. Jiwa sosial yang tinggi yang siap untuk membantu sesama. Keren juga seragamnya. Bisa diperlihatkan? Coba Ya. memberdiri Kang Rudi. Siap. Ngebalik. Wah, iya tuh. RAL ya, relawan ambulan Lebak. Iya. Nah, sekarang ini baru ada 18 orang anggota RAL di Kabupaten Lebak, tapi jika ada pemirsa masyarakat yang ingin bergabung nanti bisa hubungi langsung Kang Rudi. Di mana markasnya RAL? Kalau untuk markas kita belum ada ya, Kang ya. Jadi kalau kita biasa kumpul-kumpul di setiap rumah sakit itu kita selesai. Takut ada yang butuh bantuan ambulan, kalau nggak untuk membantu untuk driver untuk menurunkan berangkar atau apa. Bahkan kita stay-nya kadang ada kecelakaan, ada musibah apapun itu kita langsung cepat. Enggak, ini Kang Rudi ini motivasinya apa sih sebetulnya? Dibayar ini? Kita Menjadi- spesial pun nggak ada yang bayar. Kita Relawan ikhlas. ya? Iya, kita ikhlas. Dari bensin sendiri, motor rusak ya kita ini sendiri. Bahkan Luar biasa. misalkan ada masyarakat yang butuh ambulan, ya kita nih rekan-rekan semuanya, ayo kamu punya uang berapa? Kita patungan. Ya minimal untuk bensin ambulan itu. Emang ambulan kita bisa minta tolong sama. Kemudian kita rekan-rekan kita Koordinasi ya. koordinasi semua ambulan bisa. Nah, kita minimal bisa gantiin bensinnya aja, itu aja. Iya. Sekarang relawan ambulan ini kan banyak nih di tiap kota saya lihat Iya. ya. Di Tangerang ada, di Jakarta ada. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia ada. Iya. Ada koordinasi nggak sih? Suka apa? Ada komunitas. Kita ngeling seluruh Indonesia. Oh, bisa Ngeling seluruh Indonesia. Misalkan ada ambulan dari kita mau ke keluar wilayah, misalkan mau ke Sumedang, kemana. Kita saling koordinasi, yang minimal bisa kepantau kalau ada apa-apa sama unit tersebut. Kita koordinasi, ada grupnya. Itu semua seluruh Indonesia kita. Supir ambulan pasti merasa terbantu dong ya dengan adanya teman-teman relawan. Iya. Nah, selama ini ada kerjasama komunikasi dengan para Kalau operator komunikasi ambulan? kita ada komunikasi kita ada grup itu seluruh driver ambulan Lebak. Jadi jika terjadi sesuatu ya kita kontaknya informasinya ada di situ. Jadi untuk ini aja yang namanya kendaraan yang kita dampingi ya, bukan pengawalan kalau ya. Kalau pengawalan itu petugas kepolisian. Kalau kita hanya mendampingi. Jadi di saat itu emergensi ya kan terjebak macet itu yang kita dampingi. Tapi kalau yang ambulan biasa itu tidak. Enggak, kalau nggak macet enggak ya? Oh, enggak. Kalau macet, Jadi enggak. setelah macet udah kita lepas. Yang penting gimana caranya ambulan prioritas itu jalan. Pernah Sesuai. nggak punya persoalan di jalan dengan polisi? Kita pernah awalnya ya kita emang udah diedukasi sama pihak polisi. Awalnya kita kan pakai strobo sama sirine. Awalnya Nggak strobo boleh. sama sirine. Itu kan menurut peraturan tidak boleh dan itu pun ya kita memang salah kita. Ya, akhirnya kita buka semuanya. Jadi selama ini setiap ada pendampingan kita nggak pakai sirine, nggak pakai apa. Nah, kalau untuk kan Tapi pasti lebih sulit ya tanpa sirine untuk membuka akses. lebih sulit, tapi ya dari pengalaman kita ya kita bisa lah. Ya. Tapi alhamdulillah untuk di Lebak ini tingkat kesadarannya lumayan tinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Jadi ya kita juga nggak begitu susah payah gitu masyarakatnya. Ya. Setiap ada sirena mereka ada yang Minggir, tinggi. gitu ya. Ya. Oke, masyarakat Lebak, kata teman-teman relawan,
sudah tinggi kesadarannya dalam mengemudi dan memberikan akses kepada ambulan yang merupakan kendaraan prioritas. Selain ambulan ada juga pemadam kebakaran. Ya, Ya, nomor 1 itu pemadam, kedua itu ambulan. Satu pemadam kebakaran, dan jika masyarakat pengguna jalan raya menemukan atau mendapati di jalanan ada pemadam kebakaran yang sedang beroperasi atau ambulan, maka berikanlah mereka akses prioritas. Iya. Gitu ya. Nah, ngotot di jalanan itu nggak baik, itu budaya yang nggak baik pastinya. Iya. Ya, oke, pemirsa TV Budaya, sekilas tentang aktivitas relawan ambulan Lebak. Untuk selanjutnya, sekali lagi saya ingatkan yang ingin bergabung dengan RAL bisa langsung hubungi Kang Rudi yang biasanya nongkrong di Rumah Sakit Aji Darmo ya. Iya. Di Biasa di depan dekat IGD-nya, Pak. Oh iya. Nah, itu. Oh ya, satu lagi, kebanyakan kan untuk statement masyarakat ya, kebanyakan RAL itu disangkanya hanya pengawalan aja ya. Sebenarnya kita tidak, kita juga ada rescue-nya. Oh, gitu. Jadi setiap ada bencana yang itu menyangkut nyawa manusia, kita pasti ada. Dari banjir, dari segala, kita pasti ada. Oh, rescue juga ya. Rescue aja. Nah, kebetulan kita pembinanya dari tim BPBD. kesehatan, bukan dari kesehatan. TNI ya, ada dari TNI pembina kita. Jadi insya Allah nanti kita mau membentuk rescue yang benar-benar rescue-nya. Mungkin kita kerjasama sama BNPD, Tagana atau apa, mungkin kita minta belajar sama mereka gitu. Jadi kita mau bikin tidak hanya rescue sebagai pengawal ambulan. pendamping ambulan. Jadi enggak. Kenapa disebut dengan relawan ambulan? Kita relawan berarti bekerja dengan ikhlas. Kenapa itu ada ambulannya? Yang namanya ambulan itu pasti evakuasi. Evakuasi mau laka, mau orang sakit, mau yang kena bencana, itu kenapa disebutnya kita relawan ambulan. Jadi untuk statement, kadang-kadang orang mengira itu namanya ambulan tuh relawan aja. Ngawal aja, kita ngawal. Sebenarnya enggak. Oh enggak ya, banyak juga giat sosial yang Banyak lain, kegiatan sosial ya, banyak kegiatan sosial kita. Jadi bukan hanya itu aja. Dan kita hanya mendampingin ambulan itu yang benar-benar emergensi, bukan yang tidak emergensi. Ya, itu aja. Jadi jangan sampai statement saya mau gabung, cuman dilihat hanya untuk pengawalannya aja. Itu jangan sampai ke situ. Jadi intinya yang mau gabung silakan gabung. Yang penting punya jiwa sosial yang tinggi. Hanya itu aja. Satu, sosial yang tinggi. Yang kedua, berani ngebut di jalanan. Oh iya. Tetap safety. Tetap safety, Bang. Safety diutamakan. Iya, ditambah. Yang penting kita juga harus memperhatikan kendaraan yang lain, Bang. Jadi keselamatan kita, keselamatan pengendara yang lain. Jadi jangan terlalu arogan. Di saat kita itu membahayakan, jangan sampai kita membahayakan. Jadi banyak katanya jangan kita bantu ambulan, malah kita yang dibawa ke ambulan. Iya itu Bang, itu aja. Baik, Kang Rudi, terima kasih. Salam hormat saya dan sampaikan juga kepada teman-teman RAL yang lainnya. Saya salut kepada RAL yang punya jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih Bang. Baik pemirsa, itu tadi dengan Bang Rudi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di bincang asik berikutnya. Sampurasun.